Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas permasalahan belajar siswa pada materi besaran, satuan, dan pengukuran. Ini untuk di kelas 10 TJKT 3 di awal tahun pelajaran 2022 dan 2023, yaitu pada bulan Juli kemarin. Oke, identifikasi permasalahan yang saya temukan di sini adalah rendahnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran materi besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, di sini terlihat pada saat pembelajaran diantaranya yaitu pada pertemuan awal di bulan Juli 2022, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat minim dan masih ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti halnya pada saat siswa mengikuti pembelajaran kejuruan. Jadi pada saat pembelajaran kejuruan itu siswa lebih cenderung terlihat aktif dan bersungguh-sungguh. Ini berdasarkan hasil diskusi dengan rekan-rekan di sekolah, dengan guru-guru di mata pelajaran kejuruan, dan para guru di kejuruan mengatakan bahwa tidak ada masalah, ternyata siswa lebih cenderung aktif pada pelajaran tersebut. Kemudian dari sini maka akar penyebab masalahnya bisa diambil bahwa yang pertama itu siswa itu belum memahami penerapan materi besaran, satuan, dan pengukuran pada bidang kejuruan yang telah mereka pilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi siswa lebih cenderung tidak memahami penerapan dari materi ini terkait pada bidang kejuruannya. Jadi belum betul-betul merasa tertarik. Kemudian model pembelajaran yang kurang sesuai dengan peserta didik, di mana peserta didik ini hasil dari pengamatan ternyata mereka lebih menyukai pelajaran kejuruan karena mereka langsung praktek begitu. Kemudian pembelajaran kurang interaktif dan cenderung berjalan satu arah. Ini adalah akar dari penyebab permasalahan. Kemudian di sini setelah dikaji, eksplorasi alternatif solusinya ada beberapa poin diantaranya. Yang pertama, nah, karakter peserta didik di SMK ini yang lebih menyukai praktek, jadi untuk alternatif solusinya akan lebih baik jika pelajaran dilakukan dengan metode praktikum. Kemudian yang kedua, karena siswa lebih cenderung untuk menyukai bidang jurusannya, maka materi yang kita sampaikan harus kontekstual sesuai dengan bidang jurusan siswa. Aplikasi dari materi yang kita ajarkan kepada siswa atau yang akan dipelajari oleh siswa itu disesuaikan atau di apa istilahnya lebih diselaraskan terkait dengan jurusannya dan disampaikan menggunakan media animasi yang akan membuat siswa menjadi lebih tertarik. Kemudian berdasarkan kedua poin di atas, maka alternatif model pembelajaran yang mungkin dilaksanakan adalah model discovery learning berbasis praktikum. Dan yang keempatnya, di sini agar kegiatan siswa lebih terstruktur, maka LKPD-nya harus disusun LKPD terbimbing. Untuk alternatif solusi selanjutnya yaitu LKPD yang digunakan upayakan kontekstual terkait dengan jurusan yang ditemani oleh peserta didik. Misalnya pada LKPD di skenario praktikum pengukurannya itu dengan mengukur diameter berbagai kabel jaringan seperti kabel koaksial, twisted pair, UTP, FTP, STP, dan fiber optik. Ini adalah jenis-jenis kabel yang dipelajari oleh anak TJKT untuk keperluan koneksi jaringan internet. Nah, untuk selanjutnya, alternatif solusi yang mungkin bisa ditempuh adalah untuk lebih memahami konsep satuan, akan lebih baik praktikum dilakukan menggunakan alat ukur yang bersifat tidak standar dan alat ukur standarisasi. Jadi ada perbandingan antara alat ukur yang bukan alat ukur standar dengan alat ukur yang terstandarisasi. Kemudian untuk mendapatkan objek pengukuran kita bisa berkoordinasi dengan kepala program keahlian TJKT. Jadi untuk bahan-bahan itu dikomunikasikan dengan Kapolri TJKT. Kemudian yang selanjutnya untuk mengukur motivasi siswa dan pemahaman siswa bisa digunakan rubrik penilaian aktivitas dan rubrik penilaian praktikum.
Oke, nah ini kemudian sudah diterapkan di hari Senin tanggal 1 Agustus minggu lalu dan didapatkan hasil dari rubrik keaktifan siswa ada terlihat motivasi ini itu terlihat kenaikan 76,3% ini berdasarkan rubrik penilaian keaktifan. Jadi baru terukur dari rubrik motivasi rubrik keaktifan siswa dan di situ terlihat keaktifan siswanya sudah naik 76,3 dibandingkan pada pertemuan pertama. Nah, di sini mengindikasikan bahwa pelajaran yang telah terlaksana dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa akan pentingnya materi besaran satuan dan ukuran dalam kaitannya dengan bidang jurusan yang diminati oleh siswa-siswa tersebut. Nah, dari sini bahwa selanjutnya dapat kita simpulkan pada siswa SMK terutama pada kelas 10 TJKT 3 terlihat faktor minat. Jadi paling utama itu adalah faktor minat. Ini yang mempengaruhi faktor motivasi belajar siswa. Kemudian penyelarasan pembelajaran secara kontekstual disesuaikan dengan jurusan yang diminati siswa dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran materi besaran satuan dan pengukuran. Jadi, pembelajarannya lebih cenderung diselaraskan dengan jurusan dari siswa-siswa tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.